Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Cidan Irhas. Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Halo bun, gimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat dalam menjalankan semua aktivitas ya. Oke, sekarang aku berada di belakang rumah, tepatnya di kebun belakang rumah. Dan kali ini aku mau petik buah belimbing. Nah, rencananya belimbing segar ini pengen aku masak bersama ikan tongkol. Tadi aku udah pergi belanja ke pasar beli ikan. Setelah melihat-lihat banyak ikan yang ada di sana, akhirnya aku memutuskan untuk menjatuhkan pilihanku pada ikan tongkol ukuran sedang. Untuk harganya juga lumayan murah, yaitu sekilonya aku beli dengan harga 35.000. Dalam perjalanan pulang membeli ikan tongkol tadi, aku kepikiran ini mau dibuat apa ya? Berhubung orang rumah, semua anggota keluarga saat ini baru aja sembuh pulih dari sakit, demam, batuk, pilek. Selera makan pun berkurang, seperti mulutnya pahit. Jadi cocok banget kalau misalnya kita masakan yang asam-asam pedas gitu guys. Langsung aja aku kepikiran dengan buah belimbing segar di belakang rumah. Jadi deh aku di sini. Yuk kita petik belimbing dulu. Belimbing segar ini cocok banget kita tambahkan ke dalam kuah asam pedas, apalagi pakai ikan tongkol yang segar. Wah, mantap. Oke, ini udah cukup belimbingnya. Sekarang lanjut kita bakal cari daun jeruk purut untuk pelengkap masakan kita nanti. Nah, inilah salah satu kenikmatan punya kebun di samping ataupun di belakang rumah. Kita bisa menanam apapun tanaman-tanaman yang bisa kita masak. Sehingga saat kita ingin memasaknya, kita tinggal petik dan tinggal dimasak dalam keadaan segar. Kalau ditanya aku rajin banget menanam, tidak juga. Soalnya yang menanam di sekeliling rumahku itu adalah umiku guys. Alhamdulillah aku bisa menikmati semua hasil tanaman umi. Dan pastinya dengan ini aku akan memasak sebuah masakan yang nikmat dan pastinya juga akan aku suguhkan kepada umi. Oke, ini udah banyak daun jeruk purutnya. Lanjut kita sekarang bakal ambil batang serai. Nah, ini juga umi yang tanam. Nah, ini dia batang serai ya. Jadi kita kalau ngambil batang serai pasti bakal potong di pangkalnya ya, di bagian pangkal menuju akar. Nah, ini kita congkel-congkel dulu. Ternyata ada bebatuan, kita hawasin batunya, baru kita coba potong pangkalnya. Nah, ini udah kita potong, lagi langsung aja kita cabut guys ya serainya. Dan ini dapet dia serainya. Oke, kemudian langsung kita cuci aja pakai air bersih ya. Ini adalah step yang paling aku suka, mencuci bahan-bahan yang hendak dimasak. Oke, selanjutnya kita iris-iris dulu jeruk nipis dan nanti kita peraskan ke dalam ikan tongkol. Nah, ini ikan tongkol yang sudah aku bersihkan tadi. Ini 1 kilonya aku dapat 4 ekor ikan tongkol ukuran sedang. Lanjut kita siapkan bahan tumisannya. Ada bawang merah, tomat, dan nanti juga ada belimbing. Nah, belimbing ini bisa diiris-iris atau dipotong-potong sesuai selera aja. Lanjut untuk serainya kita geprek aja. Nah, ini untuk bumbu halusnya ada cabai merah, bawang putih, ada kemiri, ada kunyit, ada cabai rawit, ada sedikit jahe dan ketumbar. Lanjut kita blender sampai halus, baru kita tuangkan ke dalam ikan yang sudah kita berikan asam dan garam.
dan kita marinasi sebentar sebelum kita tumis bersama minyak dan kawan-kawan lainnya. Oke, ini kualinya udah panas, kita masukkan minyak dan langsung kalau udah panas minyak kita tumis bawang merahnya dulu. Kalau sudah harum kita masukkan tomat, lanjut dengan serai dan daun jeruk purut. Kemudian jangan lupa kita masukkan belimbing yang sudah kita iris-iris tadi. Aduk-aduk dan tunggu sampai layu, baru kita masukkan ikan yang sudah dimarinasi dengan bumbu tadi bersama dengan bumbunya. Aduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap. Setelah itu baru kita tambahkan sedikit air sampai ikannya tenggelam. Lanjut jangan lupa berikan garam, sedikit lada bubuk dan sedikit penyedap rasa. Jangan lupa koreksi rasa dan pastikan semua daging ikannya sudah matang. Dan alhamdulillah ini sudah matang. Langsung kita pindahkan ke dalam sebuah piring dan siap untuk disajikan untuk menu makan siang hari ini. Wah, ini rasanya super enak, pedas-pedas asam. Pokoknya cocok banget buat kalian yang baru sembuh dari sakit, flu, batuk, dan demam yang mulutnya masih terasa pahit. Jangan lupa dicobain ya bun. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.